Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk ke materi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, ceramah. Siapa di antara kamu sudah tahu pengertian ceramah? Silakan jawab, nak. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Ketika seseorang berceramah di depan masyarakat umum mengenai pendidikan, mengenai sekolah, mengenai kesehatan, mengenai politik, dia memberikan daya persuasif atau daya mempengaruhi supaya orang lain untuk berbuat sesuatu hal. Misalnya ceramah mengenai pendidikan, dia ceramah mengenai pendidikan. Pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan pendidikan kita belajar untuk sesuatu hal, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang sesuatu hal yang tidak kita mengerti bisa kita mengerti, dan menambah pengetahuan kita mengenai sesuatu hal, dan bisa membuat kita meraih impian kita dan cita-cita kita. Jadi manfaatkan pendidikan kamu saat ini. Jangan sia-siakan belajar, jangan malas belajar, jangan malas mengerjakan PR, tidak mematuhi peraturan guru, karena kamu pasti bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Oke, paham? You understand? Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, pidato. Sebelum bisa menjelaskan apa pengertian pidato, siapa di antara kamu sudah tahu nak pengertian pidato? Silakan berikan jawabannya. Yang bisa menjawab akan berikan nilai tambahan. Oke. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan ajakan. Ketika Miss menyuruh kamu ke depan untuk tampil berpidato, kamu bisa mengambil satu tema. Misalnya, tema mengenai pendidikan, tema mengenai kesehatan, tema mengenai pemerintah, tema mengenai politik, atau berbagai macam lainnya. Jadi kamu harus membaca pidato kamu, nak, dan memberikan sebuah pengetahuan kepada banyak orang. Misalnya, kamu pidato mengenai kesehatan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian. Saat ini saya akan membacakan tema mengenai kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal harganya. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti pola makanan sehat seperti makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan daging, dan berbagai macam lainnya, kita tidak boleh terlalu berlebihan karena dapat merusak kesehatan. Kita harus mengikuti sesuai dengan anjuran dokter agar kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dengan baik. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Sekarang kamu harus menjaga kesehatan kamu supaya kamu bisa beraktivitas dengan baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Oke, nak, paham? You understand? Oke, di sini adalah khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ketika seseorang berkhotbah di gereja seperti pendeta, guru Uria, Bible Pro, khotbah yang ada mengenai keagamaan, di mana isi khotbahnya berdasarkan firman Tuhan dan ayat firman Tuhan, dan firman yang ada kita lakukan dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Khotbah untuk saling mengasihi, saling menjaga, tidak melakukan hal yang buruk, dan bisa mengasihi satu sama lain dan berbagai macam lainnya. Ketika Miss menyuruh kamu untuk berkhotbah, silakan tentukan ayat firman Tuhan yang akan kamu bacakan di depan umum atau di depan masyarakat. Kemudian pandangan kamu. Oke, nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk unsur-unsur ceramah. Di sini ada tiga bagian. Yang pertama penceramah, yang kedua pendengar, yang ketiga materi. Yang pertama penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Penceramah harus memiliki ilmu yang menguasai terhadap materi yang diberikan kepada pendengar.
Ketika seseorang penceramah di depan umum, misalnya mengenai agama, dia harus menguasai materinya. Misalnya dia mengambil ayat firman Tuhan mengenai kasih, mengenai ucapan syukur, mengenai kebaikan, dia harus menyampaikan kepada pendengar bahwa hal itu harus dilakukan, yang tidak baik dihindari. Oke, paham? You understand? Oke, yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Ketika kamu sudah mendengarkan ceramah dari seseorang, kamu sebagai pendengar yang baik bisa mengambil hal yang baik dari suatu ceramah yang telah disampaikan. Yang tidak baik silakan ditinggalkan, dihindari. Jadi nasihat-nasihat yang ada kamu jadikan pegangan hidup kamu atau pedoman kehidupan kamu. Oke, yang ketiga, materi. Ceramah harus mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Ketika materi yang disampaikan dari firman Tuhan, dari Alkitab, kita sebagai orang yang mendengar harus tergugah, harus terdorong untuk melakukannya. Walaupun harus belajar lagi, harus memperbaiki diri untuk melakukan yang terbaik. Yang terpenting kita mengambil nilai positifnya, nilai kebaikannya. Oke, nak? Paham? You understand? Oke, kita akan masuk metode ceramah. Yang pertama, impromptu atau improvisasi. Metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Ada beberapa orang, nak, dia sudah langsung menguasai materi. Tidak ada persiapan, tetapi dia sudah tahu apa saja yang akan disampaikannya kepada orang banyak. Istilahnya, nak, dia sudah berpengalaman di bidangnya. Dia memiliki jam terbang sehingga apapun tantangan, apapun kondisi, dia siap tanpa ada persiapan. Oke, paham, nak? You understand? Bisa membahas mengenai ceramah mengenai agama, ceramah mengenai kasih, ceramah mengenai kebaikan, atau berbagai macam lainnya. Dia langsung bisa mengilustrasikan atau membacakannya, atau memiliki sebuah pembicaraan yang luar biasa yang mengunggah atau mendorong pembaca untuk melakukan hal baik dalam kehidupannya. Oke, yang kedua, menghafal. Dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Jadi, nah, ada kategori beberapa orang yang berceramah, dia harus menghafal semua bagian-bagian yang akan disampaikannya kepada pembaca. Dia harus melakukan dengan persiapan matang karena bagi dia profesional dalam bidangnya. Dia tidak mau asal siap, asal bertele-tele, tetapi dia harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan sesuatu hal yang membuat orang lain kagum dengan isi ceramahnya. Tetapi berhubungan dengan kebaikan, berhubungan dengan sesuatu hal yang positif. Oke, nak, paham? You understand? Lalu dia menghafalnya, nak. Dihafalnya semua bagian-bagian yang akan disampaikannya kepada pembaca atau kepada pendengar. Kemudian yang ketiga, membaca naskah. Ceramah dengan naskah lengkap. Kategori ceramah ini, nak, dia harus membaca naskahnya dengan lengkap. Kemudian setelah itu, naskah yang ada itu diilustrasikannya, digambarkannya dengan bahasa sendiri. Tetapi dia menggunakan sebuah data yang akurat. Data yang bisa membuat orang lain percaya isi ceramahnya. Tetapi biasanya berhubungan dengan kebaikan, nak, dengan hal positif mengenai kehidupan. Oke, yang keempat, ekstemporan. Metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Metode ceramah ini, nak, dia mengambil intisari, nak, dari sebuah ilustrasi yang akan disampaikannya kepada orang lain. Kemudian dia mengambil pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat untuk memberikannya kepada pendengar atau pembaca.
poin-poin penting ya nak. Jadi istilahnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu bertele-tele, tetapi langsung pemahaman sesuatu hal yang bisa memberikan nasihat baik dan pandangan positif. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk struktur teks ceramah. Pembuka, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar topik ceramah. Jadi nak, ketika seseorang berceramah, dia mengatakan salam pembuka. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian ucapan penghormatan. Saya Repi akan membahas tema mengenai pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan hari yang indah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suatu tema yang sangat luar biasa mengenai pemahaman saya terhadap kenakalan remaja, terhadap sekolah, terhadap pengetahuan saya. Kemudian pengantar topiknya, kamu membahas mengenai topik kenakalan remaja atau mengenai kesehatan atau mengenai pendidikan. Kamu berikan pengantar kamu yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan, tetapi memberikan pandangan positif dan pandangan baik untuk sesuatu hal yang berguna bagi masa depan. Kita akan masuk kaidah kebahasan teks ceramah. Oke. Yang pertama, rangkaian argumen. Berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Jadi nak berhubungan dengan fakta, kenyataan. Jadi ketika seseorang berceramah mengenai pendidikan atau mengenai agama, dia berhubungan dengan fakta, kenyataan yang ada atau sesuatu hal yang sudah dialaminya atau sesuatu hal yang sudah dijadikan pengalaman dalam kehidupannya, yang dijadikannya pegangan hidup, atau sesuatu hal yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Kemudian pendapat, dia memberikan sebuah pendapat dari berbagai macam orang. Menurut pendapat si A bahwa kenakalan remaja itu dapat merusak kesehatan, atau pendapat si B, menurut saya kenakalan remaja itu terpengaruh karena pergaulan bebas, atau pendapat C, menurut saya kenakalan remaja itu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kemudian kesimpulannya nak, kamu simpulkan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengutamakan pendidikan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh terpengaruh dengan pergaulan bebas. Baru harapan kita sebagai masyarakat atau sebagai generasi penerus bangsa memberikan harapan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghindari kenakalan remaja. Lalu di sini ada penegasan kembali. Selanjutnya penegasan kembali berisi rangkuman, penguatan dan saran. Di sini nak berisi ucapan terima kasih, ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Ketika seseorang berceramah atau berpidato atau berkhotbah, dia mengucapkan permintaan maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparannya dalam menyampaikan isi khotbahnya. Jadi salam penutupnya, semoga khotbah yang disampaikan bermanfaat bagi orang banyak. Oke nak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kamu adalah membuat satu contoh khotbah dari Alkitab. Dikumpul minggu depan, buat di buku tugas. Oke. Tetap jaga kesehatan kamu, tetap memakai masker jika ada keperluan mendadak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.